intro, yaitu pasar monopoli. Konsep dan pengertian pasar monopoli. Konsep utama dari pasar monopoli adalah adanya satu penjual atau produsen tunggal yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa tertentu di pasar. Kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono yang berarti satu dan polein yang berarti menjual. Pengertian secara lebih formal, pasar monopoli adalah suatu bentuk struktur pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan atau produsen yang menghasilkan barang atau jasa yang tidak memiliki barang pengganti yang mirip, dan terdapat hambatan yang sangat kuat bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Definisi pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tertentu. Dalam pasar ini, produk yang dihasilkan oleh monopolis tidak memiliki barang substitusi atau pengganti yang dekat sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari satu-satunya produsen tersebut. Perbedaan pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna. Karakteristiknya pasar monopoli, pasar persaingan sempurna. Jumlah penjual. Pasar monopoli hanya satu penjualan atau produsen. Pasar persaingan sempurna banyak penjual atau produsen. Jenis produknya. Jenis produk pasar monopoli. Produk unik, tidak ada barang pengganti yang dekat. Pasar persaingan sempurna, produk homogen atau identik. Hambatan masuk pasar monopoli sangat tinggi atau sulit, tidak mungkin bagi pesaing baru. Hambatan masuk bagi pasar persaingan sempurna sangat rendah, tidak ada hambatan masuk. Pengendalian harga pasar monopoli yaitu penentu harga atau price maker. Pengendalian harga pasar persaingan sempurna, pengambil harga atau price taker. Contoh umum pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan listrik negara atau PLN. Banyak negara termasuk Indonesia, penyediaan listrik dikelola oleh satu entitas pemerintah atau BUMN. Sulit bagi perusahaan lain untuk bersaing karena investasi infrastruktur yang sangat besar dan jangkauan layanan yang nasional. 2. Perusahaan air minum, PDAM. Sama seperti listrik, penyediaan air bersih daerah perkotaan seringkali merupakan monopoli alamiah karena infrastruktur jaringan pipa yang luas dan biaya pemasangan yang tinggi. 3. Perusahaan kereta api. Di beberapa negara, layanan kereta api juga seringkali dioperasikan oleh satu entitas karena biaya pembangunan dan pemeliharaan jalur yang sangat besar. Yang keempat, perusahaan farmasi dengan paten. Ketika suatu perusahaan farmasi mengembangkan obat baru dan memperoleh paten, mereka memiliki hak eksklusif untuk mempertahankan dan menjual obat tersebut selama-lamanya. Paten berlaku menciptakan monopoli sementara. Ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki beberapa karakteristik yang sangat khas yang membedakannya dari bentuk pasar lainnya. Ciri-ciri ini menjelaskan mengapa monopoli memiliki kekuatan pasar yang begitu besar. Hanya ada satu penjual atau produsen, ini adalah ciri paling fundamental dari pasar monopoli. Keberadaan satu-satunya perusahaan yang memasok seluruh kebutuhan pasar berarti bahwa perusahaan tersebut adalah industri itu sendiri. Konsumen tidak memiliki alternatif lain untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut dari produsen lain. Hal ini memberikan kekuasaan mutlak kepada monopolis untuk mengontrol penawaran di pasar. Tidak ada barang pengganti yang dekat. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopolis bersifat unik dan tidak dapat dengan mudah digantikan oleh produk lain. Misalnya, jika PLN adalah satu-satunya penyedia listrik, maka tidak ada listrik lain yang bisa digunakan konsumen sebagai alternatif.
Jika ada barang pengganti yang dekat, meskipun ada satu penjual, kekuatan monopoli akan berkurang karena konsumen bisa beralih ke substitusi tersebut. Ketiadaan substitusi inilah yang membuat permintaan terhadap produk monopolis menjadi inelastis. Artinya, perubahan harga tidak akan banyak mengubah jumlah permintaan. Hambatan masuk yang tinggi. Skala ekonomi atau economies of scale, industri tertentu mungkin memiliki biaya produksi rata-rata yang terus menurun seiring dengan peningkatan output. Ini berarti perusahaan besar dapat memproduksi dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada perusahaan kecil yang baru masuk, sehingga sulit bagi pendatang baru untuk bersaing. Kepemilikan sumber daya esensial. Monopolis mungkin menguasai seluruh atau sebagian besar pasokan sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. Contohnya adalah perusahaan yang memiliki satu-satunya tambang berlian. Hak paten dan hak cipta. Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada penemu atau pencipta untuk memproduksi dan menjual produk tertentu. Contoh selama periode waktu tertentu, misalnya 20 tahun, untuk paten mendorong inovasi tetapi menciptakan monopoli sementara. Produsen sebagai penentu harga. Karena monopolis adalah satu-satunya pemasok di pasar dan permintaannya adalah permintaan pasar, ia memiliki kemampuan untuk menentukan harga produknya. Berbeda dengan perusahaan di pasar persaingan sempurna yang harus menerima harga pasar atau price taker. Monopolis dapat memilih kombinasi harga dan kuantitas yang akan memaksimalkan keuntungan. Namun penting untuk diingat bahwa monopolis tidak bisa menetapkan harga setinggi-tingginya tanpa batas. Mereka tetap dibatasi oleh kurva permintaan pasar yang menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Informasi tidak sempurna. Kontrol informasi. Perusahaan monopoli dapat mengontrol informasi tentang produk atau jasa yang mereka tawarkan sehingga membuat konsumen tidak memiliki informasi yang lengkap untuk membuat keputusan. Asimetri informasi. Perusahaan monopoli dapat memiliki informasi yang lebih banyak tentang pasar dan konsumen daripada konsumen itu sendiri, sehingga membuat mereka memiliki keuntungan dalam membuat keputusan. Keterbatasan akses informasi. Konsumen mungkin tidak memiliki akses yang sama dengan perusahaan monopoli untuk informasi tentang produk atau jasa, sehingga membuat mereka tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Untuk bentuk monopoli. Monopoli dapat muncul dalam berbagai bentuk tergantung pada penyebab utama yang melatar belakanginya. Pemahaman tentang berbagai jenis monopoli ini penting untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam menanganinya. Monopoli alamiah. Monopoli alamiah terjadi ketika satu perusahaan dapat menyediakan seluruh output untuk suatu pasar dengan biaya yang lebih rendah daripada jika ada dua atau lebih perusahaan. Kondisi ini biasanya timbul karena adanya skala ekonomi yang sangat besar atau economy of scale. Pada industri tersebut, artinya biaya rata-rata tersebut menurun seiring dengan peningkatan skala produksi hingga mencakup seluruh pasar. Monopoli legal atau pemerintah. Monopoli legal adalah monopoli yang diberikan atau diizinkan oleh pemerintah melalui undang-undang, lisensi, atau regulasi. Pemerintah mungkin memberikan hak eksklusif kepada suatu perusahaan untuk menyediakan barang atau jasa tertentu, seringkali dengan tujuan untuk yang pertama, menjamin pelayanan publik untuk memastikan ketersediaan layanan penting bagi masyarakat, terutama di sektor-sektor strategis seperti transportasi umum, misalnya PT KAI di Indonesia untuk layanan kereta api, pos atau telekomunikasi di masa lalu. 2. Mencegah duplikasi inefisien. Mirip dengan monopoli alamiah, pemerintah bisa menunjuk satu entitas untuk menghindari duplikasi infrastruktur yang tidak efisien. 3. Pengawasan dan kontrol. Memudahkan pemerintah untuk menguasai dan mengontrol produksi atau distribusi barang atau jasa tertentu, terutama vital atau berbahaya.
Monopoli karena penguasaan teknologi atau hak cipta. Bentuk monopoli ini muncul sebagai hasil dari inovasi atau keunggulan teknologi. Ketika sebuah perusahaan mengembangkan produk atau proses baru yang revolusioner, ini dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk yang pertama, paten. Hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas penemuannya selama periode waktu tertentu, misalnya 20 tahun. Paten memberikan monopoli sementara yang dimaksudkan untuk mendorong penelitian dan pengembangan dengan memberikan imbalan kepada inovator. Hak cipta atau copyright. Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya seni, sastra atau musik untuk memproduksi dan mendistribusikan karyanya. Ini menciptakan monopoli atas karya tersebut. Monopoli karena skala ekonomi. Meskipun sering kali tumpang tindih dengan monopoli alamiah, monopoli karena skala ekonomi merujuk pada situasi di mana biaya produksi rata-rata per unit barang terus menurun seiring dengan peningkatan volume produksi. Ini memberikan keuntungan biaya yang signifikan kepada perusahaan yang memiliki pangsa pasar besar. Perusahaan baru yang mencoba masuk harus memproduksi dalam skala kecil pada awalnya menghadapi biaya rata-rata yang jauh lebih tinggi, sehingga sulit bersaing dengan monopolis yang sudah mapan. Penentuan harga dan output dalam pasar monopoli. Perusahaan monopoli sebagai penentu harga menghadapi kurva permintaan pasar yang berlereng negatif. Ini berarti bahwa untuk menjual lebih banyak unit, monopolis harus menurunkan harga produknya. Mekanisme ini fundamental dalam pengambilan keputusan penentuan harga dan output oleh monopolis. Kurva permintaan dan pendapatan monopoli. Pendapatan total, TR total revenue, merupakan hasil perkalian harga P dengan kuantitas Q yang terjual, TR sama dengan P X Q. Kurva TR awalnya meningkat mencapai puncaknya kemudian menurun. Elastisitas permintaan, ED sama dengan DQ atau Q, DP atau P. Artinya elastisitas permintaan atau ED adalah perubahan persentase dalam kuantitas produk yang diminta DQ atau Q dibagi dengan perubahan persentase dalam harga produk DP. Ini dia gambar kurva permintaan dan pendapatan monopoli. Hubungan antara MR, marginal atau marginal cost dan output. Perusahaan monopoli seperti perusahaan manapun bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Keuntungan maksimum dicapai pada tingkat output, di mana pendapatan marginal MR sama dengan biaya marginal MC. Kondisi maksimal keuntungan MR sama dengan MC jika MR atau MC perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dengan menambah output. Jika MC dan MR perusahaan akan mengurangi keuntungan jika menambah output sehingga harus mengurangi output. Pada titik MR sama dengan MC, keuntungan berada pada puncaknya. Keuntungan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek, dalam jangka pendek perusahaan monopoli dapat memperoleh keuntungan ekonomi, keuntungan super normal. Jika harga yang ditetapkan P lebih tinggi daripada biaya rata-rata pada tingkat output yang memaksimalkan keuntungan, AC monopolis juga mungkin mengalami kerugian. Jika P AC atau P tetapi masih di atas biaya variabel rata-rata AFC atau bahkan menutup usaha jika P AFC ke P. Keuntungan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang karena adanya hambatan masuk yang tinggi. Perusahaan monopoli dapat mempertahankan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang. Tidak ada perusahaan baru yang dapat masuk untuk mengikis keuntungan tersebut. Hal ini berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana keuntungan ekonomi akan terkikis menjadi nol dalam jangka panjang karena masuknya pesaing baru. Keberlanjutan keuntungan supernormal ini menjadi salah satu kritik utama terhadap monopoli karena dianggap tidak efisien dan merugikan konsumen. Dampak monopoli konsumen dan pasar. Meskipun monopoli kadang diperlukan untuk efisiensi tertentu, terutama monopoli alamiah,
keberadaannya secara umum menimbulkan beberapa dampak negatif yang signifikan terhadap konsumen dan efisiensi pasar secara keseluruhan. Efisiensi dan inefisien pasar. Inefisiensi alokatif dalam pasar persaingan sempurna harga sama dengan biaya marginal, yang berarti sumber daya dialokasikan secara efisien, karena nilai yang diterima konsumen sama dengan biaya sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya. Namun di pasar monopoli menetapkan harga yang lebih tinggi dari biaya marginal. Ini berarti konsumen membayar lebih mahal dari biaya produksi tambahan dan output yang dihasilkan lebih rendah dari tingkat yang efisien. Secara sosial, hal ini menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, karena masyarakat mengonsumsi lebih sedikit barang daripada yang seharusnya jika pasar beroperasi secara kompetitif. Inefisiensi produktif. Meskipun monopoli alamiah bisa efisien secara produktif karena skala ekonomi, monopoli secara umum mungkin kurang memiliki insentif untuk mencapai efisiensi produktif maksimum. Tanpa tekanan persaingan, monopolis mungkin tidak merasa perlu untuk meminimalkan biaya atau berinovasi. Ini bisa menyebabkan inefisiensi, di mana perusahaan beroperasi di atas kurva biaya minuman karena kurangnya tekanan kompetitif. Diskriminasi harga dalam monopoli. Diskriminasi harga tingkat pertama atau sempurna. Monopoli membebankan setiap konsumen. Harga maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen tersebut ini menguras seluruh surplus konsumen. Dalam praktiknya sangat sulit dilakukan. Diskriminasi harga tingkat kedua. Monopolis membebankan harga yang berbeda berdasarkan kuantitas yang dibeli, misalnya diskon untuk pembelian dalam jumlah besar. Diskriminasi harga tingkat ketiga. Monopolis membagi pasar menjadi beberapa segmen berdasarkan elastisitas permintaan dan membebankan harga yang berbeda di setiap segmen. Misalnya, tarif diskon untuk pelajar, harga berbeda untuk pasar domestik dan ekspor. Diskriminasi harga dapat meningkatkan keuntungan monopolis, tetapi tidak terhadap kesejahteraan sosial. Bervariasi meskipun dapat meningkatkan output yang sangat mendekati tingkat yang efisien, itu seringkali merugikan kelompok konsumen. Diskriminasi harga tingkat pertama. Kerugian konsumen. Salah satu dampak paling signifikan dari monopoli adalah timbulnya kerugian bobot mati. Ini adalah hilangnya total surplus ekonomi atau gabungan surplus konsumen dan surplus produsen yang diakibatkan oleh produksi monopoli yang lebih rendah dari tingkat output yang efisien. Secara sosial, karena monopolis membatasi output untuk menaikkan harga, P atau MC. Beberapa unit produk yang nilai bagi konsumennya lebih tinggi daripada biaya produksinya tidak diproduksi area segitiga pada grafik yang menunjukkan perbedaan antara output monopoli dan output persaingan sempurna, serta perbedaan antara harga monopoli dan harga efisien mencerminkan kerugian bobot mati. Ini adalah biaya sosial dari monopoli. Dampak sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan distribusi pendapatan keuntungan supernormal yang dinikmati monopolis dapat menyebabkan konsentrasi. Kekayaan dapat pada segelintir pemilik atau pemegang saham perusahaan monopoli memperburuk ketidaksetaraan pendapat. Kurangnya inovasi tanpa tekanan persaingan, monopolis mungkin memiliki insentif yang lebih rendah untuk berinovasi, meningkatkan kualitas produk atau mencari cara untuk menurunkan biaya. Meskipun monopoli yang dilindungi paten mendorong inovasi awal, setelah paten diperoleh dorongan untuk terus berinovasi mungkin berkurang. Kebijakan pemerintah terhadap monopoli. Meningkatkan potensi dampak negatif dari monopoli, pemerintah seringkali mengambil berbagai langkah untuk meregulasi atau mengendalikan kekuasaan pasar yang berlebihan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, melindungi konsumen, dan mendorong persaingan yang sehat. Regulasi dan pengawasan. Pemerintah dapat secara langsung meregulasi harga dan output dari perusahaan monopoli, terutama monopoli alamiah atau monopoli yang diberikan secara legal. Beberapa bentuk regulasi meliputi
penetapan harga atau price regulation. Pemerintah dapat menetapkan harga maksimum yang boleh dibebankan oleh monopolis. Ini bisa berupa harga biaya marginal, menetapkan harga sama dengan biaya marginal. Akan menghasilkan output yang efisien secara alokatif, mirip dengan pasar persaingan sempurna. Namun jika PM sama dengan MC lebih rendah dari biaya rata-rata, monopolis akan menderita kerugian dan mungkin memerlukan subsidi pemerintah untuk tetap beroperasi. Regulasi dan pengawasan. Harga biaya rata-rata menetapkan harga sama dengan biaya rata-rata, memungkinkan monopolis untuk mendapatkan keuntungan normal atau nol keuntungan ekonomi, sehingga mereka dapat menutupi biaya dan tetap beroperasi tanpa subsidi. Meskipun tidak seefisien P sama dengan MC, ini adalah kompromi yang sering digunakan. Regulasi kualitas layanan. Pemerintah juga dapat menetapkan standar kualitas layanan yang harus dipenuhi oleh monopolis untuk memastikan bahwa konsumen menerima produk atau jasa yang layak meskipun tidak ada tekanan kompetitif. Penguasaan keuangan dan operasional memantau kinerja keuangan dan operasional monopolis untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan publik. Antitrust law, hukum anti monopoli atau undang-undang persaingan usaha dirancang untuk mencegah pembentukan monopoli melalui praktis bisnis yang tidak sehat dan untuk membubarkan monopoli yang merugikan. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan persaingan sempurna. Pelarangan praktik monopoli melarang perjanjian kartel, penetapan harga atau price fixing, atau pembagian pasar antar persaing. Kontrol merger dan akuisisi. Mengatur merger dan akuisisi antara perusahaan untuk mencegah terbentuknya konsentrasi pasar yang berlebihan, yang dapat mengarah pada monopoli atau oligopoli dominan. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dominasi, menindak perusahaan yang menyalahgunakan posisi dominasinya. Di pasar misalnya praktik predator pricing atau ting argument atau eksklusi pesaing. Nasionalisasi atau intervensi pemerintah dalam beberapa kasus terutama untuk industri yang dianggap sangat vital bagi kepentingan publik atau memiliki karakteristik monopoli alamiah yang kuat. Pemerintah dapat memilih untuk melakukan nasionalisasi, yaitu mengambil alih kepemilikan dan pengelolaan perusahaan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan dasar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan untuk mencegah perusahaan swasta menyalahgunakan posisi monopoli mereka demi keuntungan pribadi. Nasionalisasi atau intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah tidak selalu berarti nasionalisasi penuh. Biasa juga berupa kemitraan publik swasta atau pengaturan kontrak yang ketat dengan operator swasta untuk memastikan tujuan publik tercapai. Namun nasionalisasi seringkali menjadi pilihan ketika pemerintah ingin memiliki kendali penuh atas penyediaan layanan esensial. Studi kasus atau contoh nyata monopoli. Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret, berikut adalah beberapa studi kasus perusahaan yang memiliki atau pernah memiliki karakteristik monopoli baik di Indonesia maupun secara global. Contoh perusahaan monopoli di Indonesia. PLN. Karakteristik monopoli PLN merupakan monopoli alamiah dan ilegal di Indonesia dalam penyediaan tenaga listrik, investasi yang sangat besar untuk membangun dan memelihara infrastruktur pembangkitan transmisi dan distribusi listrik menjadi masuknya pesaing sangat tidak efisien dan tidak praktis. Pemerintah juga memberikan hak eksklusif kepada PLN melalui undang-undang. Dampak, PLN memastikan ketersediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan industri. Namun sebagai monopoli, PLN sering dikritik terkait efisiensi operasional, kualitas layanan di beberapa daerah, dan penyusuan tarif yang terkadang memicu protes konsumen. Pemerintah mengatur tarif listrik untuk menyeimbangkan keberlanjutan PLN dengan daya lebih masyarakat. Regulasi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian Keuangan menetapkan tarif listrik, memberikan subsidi dan mengawasi kinerja untuk memastikan pelayanan publik. Perusahaan daerah air minum atau PDAM. Karakteristik monopoli mirip dengan PLN. PDAM adalah monopoli alamiah di tingkat kota kabupaten dalam penyediaan air bersih melalui jaringan pipa. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi air memerlukan investasi besar dan kompleksitas yang tinggi.
sehingga tidak efisien jika ada banyak operator. Dampak PDAM berperan vital dalam menyediakan akses air bersih bagi masyarakat perkotaan. Tantangan yang dihadapi seringkali meliputi kapasitas produksi yang terbatas, kebocoran jaringan, kualitas air, dan efisiensi operasional. Regulasi pemerintah daerah Pemda mengatur tarif air, mengawasi kualitas layanan, dan memberikan subsidi jika diperlukan. Baik, itu saja mungkin presentasi dari pasar monopoli. Terima kasih, maaf bila ada kata salah.